بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kaum muslimin wal muslimat ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari surat Al-Fil, yaitu surat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan untuk menjelaskan bagaimana Allah ta'ala berbuat kepada tentara bergajah, yaitu tentara yang dibawa oleh Abraha ibn Sabah Abu Yakum. Jadi surat ini menceritakan tentang bagaimana dahulu Abraha yang kala itu dia dipimpin untuk, atau dia diperintahkan untuk melakukan sebuah ekspansi ke Yaman, disebabkan karena orang-orang Nasrani di Yaman itu mereka ditindas. Maka Heraklius yang meminta kepada Raja Najasyi, karena waktu itu Habasyah di bawah kekuasaannya Heraklius, di bawah kekuasaannya Romawi. Jadi untuk mengirim pasukan ke Yaman agar menyelesaikan masalah yang terjadi di Yaman, karena banyak orang-orang Nasrani dibunuh di Yaman. Oleh karena itu Najasyi pada waktu itu mengutus dua orang yang bernama Abraha ibn As-Sabah, sedangkan yang kedua bernama Aryad. Dua pimpinan ini diutus ke Yaman untuk mengkondusifkan Yaman. Nah, setelah kondusif, maka kedua orang ini berselisih siapa yang akan menjadi pemimpin. Maka mereka pun meminta kepada pasukan masing-masing untuk tidak ikut campur, sehingga mereka berduel satu lawan satu, siapa yang akan terbunuh dan siapa yang akan bertahan, maka yang bertahan itu yang akan menjadi pemimpin. Dan ternyata Abraha bin Sabah itu yang menang dan membunuh Aryad, ya. Jadi itu diantara kisah awalnya, kenapa Abraha itu bisa berada di mana, di Yaman, ya, bisa berada di Yaman karena diutus dari Habasyah. Jadi Abraha itu aslinya dari mana, ibu-ibu? Ibu-ibu? Nggak perhatian kan? Makan dulu. Anda kurang fokus, air mineral. Minum aslah. Saya nggak promosi kan ini kan? Tolong nanti di di cut ini. Disamar-samarkan. Dari mana? Nah, ini kan udah dengar nih. Abraha itu aslinya dari mana? Dari Habasyah. Diperintahkan untuk mengkondusifkan Yaman, yang kemudian setelah itu, ya, dia berduel melawan Aryad karena ingin menjadi pemimpin, maka dia pun menang. Nah, sebab Abraha ini datang ke Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah itu disebabkan karena dia tidak terima kalau gereja yang dia bangun yang bernama Qulais
itu dilempari kotoran. Dan ternyata yang melempari kotoran itu yaitu orang-orang Mekah. Maka dia pun menyiapkan pasukan untuk membawa pasukan menuju Ka'bah untuk menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah. Tapi kita baca di sini biar kita lebih memiliki gambaran. Surat Al-Fil yaitu surat Makkiyah yang Allah turunkan kata para ulama setelah surat Al-Kafirun. Jadi surat Al-Fil itu diturunkan setelah Allah menurunkan surat apa ibu-ibu? Al-Kafirun. Surat ini terdiri dari 5 ayat. Dan surat ini sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah berfirman di ayat yang pertama, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Apakah kau tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan ashabul fil, yaitu tentara-tentara bergajah? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yukhatibullahu ta'ala an-nabiyya alaihi salatu wassalam. Pada ayat ini Allah sedang berbicara kepada Nabi. Allah sedang berbicara kepada siapa? Kepada Nabi. Au yukhatibu kullaman yasihhu taujihuhu atau taujihuhul khitab ilaih. Atau bisa juga ayat ini ya Allah sedang berbicara kepada orang lain yang membaca ayat ini, termasuk kepada kita. Jadi ketika kita membaca ayat ini seolah-olah Allah itu sedang berbicara sama kita, meskipun pada awalnya Allah ini menurunkan ayat ini untuk berbicara dengan siapa ibu-ibu? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fokus ya. Sudah fokus belum? Ya. Sambil makan gak apa-apa, yang penting fokus. Ibu-ibu tuh bisa fokus dengan 2 pekerjaan. Coba lihat ibu-ibu tuh kalau pas melakukan sesuatu, masak sambil ngomel bisa. Ya, itu multitasking ya ibu-ibu tuh. Masak sambil ngomel sambil gendong anak bisa. Kalau bapak gak bisa. Bapak itu Allah ciptakan mereka itu fokus dengan satu pekerjaan. Tapi kalau ibu-ibu multitasking. Jadi ada HP yang katanya jago multitasking, itu bersumber dari inspirasinya dari ibu-ibu itu. Itu inspirasi awalnya HP yang multitasking itu. Taib. Kemudian dikatakan di sini, fa'alal awwali yakunu khitabun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam khitabul awwalil ummah. Ya. Li'anna ummatahu tabi'atun lahu. Yang pertama, Allah menyampaikan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada umat beliau. Ya, kepada umat beliau. Sedangkan yang kedua, Allah menyampaikan ayat ini kepada manusia secara umum. Jadi bukan hanya kepada orang Islam, tetapi kepada orang-orang kafir. Ya. Untuk mereka mengetahui bagaimana Allah Ta'ala dengan kekuatannya yang begitu dahsyat dapat menghancurkan tentara bergajah yang kuat pada waktu itu. Ya. Taib. Kemudian wa ashabul fil, siapa yang dimaksud dengan ashabul fil ini? Hum ahlul Yaman. Mereka itu orang Yaman. Alladzina ja'u lihadmil ka'bati bifilin azimin. Yang mana mereka itu datang untuk menghancurkan Ka'bah, datang
untuk menghancurkan Ka'bah, ya, dengan membawa gajah. Mereka datang untuk menghancurkan Ka'bah dengan membawa gajah. Arsalahu ilaihim malakul habasyah. Kenapa demikian? Siapa yang mengutusnya? Yaitu Raja Habasyah. Jadi Raja Habasyah itu gelarnya namanya Najasyi. Jadi Najasyi itu bukan jenenge wong, ibu-ibu. Bukan jenenge orang itu. Itu gelar raja. Kayak misalkan kalau di Indonesia itu Raden Mas. Terus apa lagi? Sri Sultan. Ya, apa lagi, Bu? Apa meneh? Hah? Ya. Apalah itu pokoknya itu ya. Jadi dia itu gelar raja. Wasababu dzalika, dan sebabnya kenapa diutus ini, anna malakal Yaman arada an yasuddan nas an hajjil ilal Ka'bah. Tujuannya agar orang-orang itu berhenti ke Ka'bah. Dia berhenti ke Ka'bah supaya mereka itu datang ke Yaman. Maka apa yang terjadi? Maka mereka pun membangun sesuatu yang menyerupai Ka'bah, yaitu gereja Kanisa. Yang Kanisa itu bernama Kulais. Tahu Kulais itu? Kulais itu kenapa gereja itu dinamakan Kulais? Saking tingginya gereja itu, orang kalau pakai topi yang tinggi itu, kayak topinya orang-orang ya Sufi, Suka TV, ya. Orang-orang Sufi itu, dia kalau nengok ke atas begini, ibu bisa lihat saya, enggak bisa kan? Ya. Jadi kalau nengok gini tuh ke atas tuh, itu topi tuh jatuh ke belakang. Makanya dinamakan dengan Kulais. Karena Kulais itu sebenarnya topi yang panjang itu tuh namanya Kulais. Jadi topi yang tinggi, hitam yang tinggi itu, yang sering dipakai orang-orang Sufi, itu namanya Kulais. Saking tingginya topi gereja itu, sampai Kulais itu jatuh gitu loh. Kalau kita ngelihat ke atas itu. Jadi itu namanya apa? Kulais namanya. Ya. Nah, mereka bangun nih, terbuat dari emas. Tahu-tahunya ternyata manusia pun tidak datang ke situ. Ya, tidak datang. Tetapi mereka tetap berupaya untuk bagaimana menghalangi manusia datang ke Ka'bah. Maka apa yang terjadi? Fagodi balidzalikal Arab. Maka orang-orang Arab itu mangkel gitu loh, marah. Ya opo si wong Yaman iki? Karep opo gitu loh. Kok bangun-bangun gitu? Akhirnya apa yang terjadi? Wa dhahaba rajulun minhum ila hadzal bait alladhi jalahu malakul Yaman badalan anil Ka'bah tagawwata fihi. Ternyata mereka pergi ke Kulais itu. Lalu apa yang mereka lakukan? Buang hajat di situ. Buang hajat di dalam Kulais itu. Ada yang mengatakan bukan buang hajat, tetapi dilempari dengan kotoran. Ya. Jadi dilempari dengan kotoran. Wala takho judranahu bil qadar. Dan kotoran itu opo ya bahasa itu? Diginikan. Bukan dilap. Dia apa ya? Kayak ngecat itu loh. Ya, jadi diorek-orek di dinding itu. Jadi semua dinding tuh diorek-orek dengan kotoran itu. Bayangkan kerjanya orang Arab ya. Jadi orang Arab nih usil tuh dari dulu sudah. Ya. Jadi di gereja itu tuh ditaruh kotoran itu. Ya bayangkan kotoran manusia ditempelkan di dinding-dinding itu kan. Sedapnya bagaimana itu? Jangan dibayangkan ibu-ibu. Nanti nggak sido makan kue nanti tuh. Taib. Terus apa yang terjadi? Faghadiba malakul Yamani ghadaban syadida. Maka dia marah. Marah orang ini jelas
Misalkan ya antum, rumah antum dilempari, yang kemarin ada di Sidoarjo yang dilempari kotoran aja diperkarakan ke polisi kan? Ya toh? Sekarang bagaimana kalau rumah ibadahnya dikotori dengan kotoran gitu kan? Dilempari kotoran, jelas dia marah. Makanya dalam Islam itu nggak boleh kita tuh merusak tempat ibadahnya orang-orang kafir, nggak boleh. Kita tidak boleh merusak, kita tidak boleh mengotori. Ya jangan. Islam tidak pernah mengajarkan demikian. Islam itu rahmatan lil alamin. Ya bukan sekedar rahmatan lil alamin, bukan sekedar itu. Tapi rahmatan, benar-benar kita rahmatan lil alamin kita ini. Kepada orang kafir kita punya cara bermuamalah. Tempat-tempat ibadah mereka ya jangan dirusak. Gak boleh kita kotori, gak boleh kita apa, gak boleh. Jadi dia marah. Wa akhbaro malakal habasyati bidzalika. Maka si Abraha ini mengabarkan kepada Najasyi terkait perbuatannya orang Arab. Fa arsala ilaihi hadzal fil al adim. Maka Raja Najasyi mengirim dari Ethiopia itu, dari Habasyah itu, kirim gajah. Jadi di Yaman itu nggak ada gajah sebelumnya. Jadi gajah itu datang dari mana? Ethiopia, dari Afrika datangnya, dikirim pakai kapal. Ya, Habasyah itu sekarang Ethiopia. Jadi gajah itu datang dari mana? Afrika, dari Ethiopia. Oh memang di tanah Arab itu nggak ada gajah. Ya, tidak dikenal gajah itu. Kalaupun ada gajah zamannya Nabi SAW itu di Iran, di Persia. Ya, di zaman Nabi SAW ketika terjadi, itu pun setelah Nabi meninggal, setelah perang Qadisiyah, perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Di situ ada gajah. Bingung orang-orang Arab ini hewan opo so gede gini. Ya, nggak pernah lihat mereka, nggak ada gajah. Kalau sekarang kan banyak kebun binatang gajah kan. Tinggal searching, misalkan mau perang, hewan apa ini? Tulis. Sekarang dengan canggih kamera kan tinggal foto, klik, nanti keluar namanya ini. Zaman dulu opo, hewan apa ini, bingung mereka. Makanya perang Qadisiyah waktu itu tuh perang yang sangat lama. Karena mereka itu berpikir cara untuk menghancurkan gajah ini gimana. Gede gajah kayak gitu kan. Bingung. Nah, dikirimlah gajah dari Habasyah ini, dikirim ke Yaman. Dari situ Abraha ini membawa gajah tersebut. Ya. Dikatakan di sini, wa kana ma'ahu sittatu fiyalatin. Ternyata yang dikasihkan ke dia itu ada sekitar 6 gajah. Ada 6 gajah. Litusaidahu, untuk membantu dia menghancurkan Ka'bah. Faja'a malakul Yaman bijunudihi liyahdimal Ka'bata ala za'mihim. Maka dia pun berangkat untuk membawa gajah tersebut menuju Mekah. Jadi asumsi dia tuh gini. Dia bawa 6 gajah. Nanti setiap gajah itu diikat satu rantai. Nanti rantai itu ditaruh di Ka'bah itu. Jadi nanti gajahnya disuruh jalan sama-sama sehingga tertarik Ka'bah itu hancur. Dia mikirnya begitu. Ya. Mikirnya dia tuh gitu, sudah direncanakan. Subhanallah. Karena ini rumah Allah jamaah ya. Ka'bah ini rumah Allah, Allah yang jaga. Ya, Allah yang jaga. Walakin Allah subhanahu hafadha baitahu. Tapi Allah Ta'ala justru menjaga rumahnya tersebut. Falamma wasalu ila makanin yusamma Mughammas. Maka tatkala mereka sampai pada satu daerah namanya Mughammas. Mughammas ini itu daerah yang dekat dengan Mekah. Sekitar, saya lupa ya Mughammas ini. Saya sempat ke sana, ke Mughammas itu. Jadi nggak terlalu jauh dari Mekah itu. Mughammas ini tempat yang sering digunakan oleh orang-orang Arab Mekah untuk memelihara atau menggembala kambingnya. Kambing, unta, terus kuda di situ digembala. Nah, kan dulu itu ya, sebelum masuk ke Mekah ya, kok jatuh itu?
Nggak ada setan kan? Sebelum dia sampai ke Mekah, Abraha ini dia itu menawan atau mengambil kambing atau ontanya Abdul Muttalib. Diambil. Nah, ketahuan sama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datang ke Abraha bilang gini, Abraha, mana kambing saya, mana onta saya, kembalikan. Saya ini pemilik onta, Ka'bah itu ada yang jaga. Abraha tuh bingung, ya opo ente ini, kita mau nyerang Ka'bah, ente malah cari onta sama kita orang, katanya. Ente justru harusnya perhatian sama Ka'bah, kenapa ente justru cari onta ente? Maka kata Abdul Muttalib, ya, saya ini kan pemilik onta, Ka'bah itu nanti ada yang jaga. Bukan kami yang jaga Ka'bah itu, kami hanya pelayan tamu-tamunya, tapi ada yang jaga Ka'bah itu. Maka dikembalikan onta itu, dan Abdul Muttalib pergi ke Mekah, ngomong kepada orang-orang Mekah untuk suruh naik ke atas bukit, karena akan terjadi peristiwa yang besar. Ya, karena akan terjadi peristiwa yang agung. Nah, akhirnya setelah itu, ya, setelah disuruh naik, maka Abraha ini mulai untuk bergerak. Ternyata Ka'bah ini, gajah ini, ketika dia itu disuruh berjalan menghadap Ka'bah, nggak mau dia. Mogok gitu loh. Apa ya istilahnya itu ya? Ngambek gitu loh. Nah, jadi gajah pun ngambek jemaah. Bukan hanya ibu ngambek itu ya. Jadi ada kesamaan antara gajah dengan ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu ngambek dibawa ke toko gajah. Itu maksudnya. Paham ibu-ibu? Iya. Jadi kalau ibu-ibu ngambek dibawa ke toko mana? Senang ibu-ibu itu. Yang tadinya pusing itu jadi syukur katanya gitu. Lihat aja sudah syukur, apalagi kalau beli. Iya, diajak tahu gitu kan ya. Diajak aja sudah senang ya ibu-ibu ya. Apalagi kalau dibelikan. Masya Allah, suami idaman sudah. Jenengan kalau sering-sering beli buat istri itu, Masya Allah, suami idaman jenengan itu. Cuma jangan racuni istri saya aja. Mumpung emas lagi murah. Hah? Kau tahu ya, saya kalau lewat toko emas kan ada tertulis harga jual, harga beli. Ya apa ibu-ibu ini? Kan gajah itu di mana-mana, gajah itu. Itu tuh kayak franchise gitu ya? Enggak kan? Satu orang ya? Ya. Berarti sugi sing duwe gajah itu. Bisa dipastikan istrinya 4 itu. Kita nggak duit toko gajah, Bu. Baik. Kita lanjutkan. Nah, gajah ini kalau diarahkan ke Mekah, ke Ka'bah itu nggak mau jalan dia. Tapi kalau diarahkan ke Yaman, diarahkan ke selain, pokoknya selain ke Ka'bah, lari dia. Abraha ini bingung, ya apa sih? Ya apa gajah ini? Wah, berat gajah ini. Diarahkan ke Yaman, lari dia. Tapi giliran diarahkan ke Ka'bah, nggak mau dia. Ya subhanallah. Ternyata ya, ketika dia masih sibuk dengan mengarahkan gajahnya untuk berjalan ke Yaman, maka apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan kepada mereka burung dengan membawa batu dari neraka. Ingat, nama burungnya itu bukan burung ababil. Gak ono nama burung ababil itu. Iya. Burung itu nama burung kecil-kecil. Burung kecil-kecil, ada yang menyebutkan secara riwayat itu burungnya itu sebesar burung-burung pipit itu loh. Burung yang di sawah-sawah itu burung pipit kan namanya kan ya? Iprit, ya itulah. Emprit kah, iprit kah? Ya, sprite kah? Ya. Jadi sebesar burung itu. Nah, kalau burungnya sekecil itu, kakinya lebih kecil.
Lebih panjang. Coba lihat cengkeramannya itu kecil. Batu yang dibawa, bukan batu yang dibawa itu apa namanya? Tanah yang keras. Tanah keras itu. Pernah lihat tanah kalau sudah mengeras itu? Nah, tanah bukan yang dibakar ya. Kalau dibakar bata nanti jadinya. Ya, kayak gitu tuh kecil. Ada yang menyebutkan sebesar kelereng yang dibawa itu. Kan kecil burung itu kan? Ada yang mengatakan lebih kecil lagi. Itu dibawa. Masing-masing burung bawa 2. Ya, dibawa 2. Nah, itu dilemparkan kepada gajah-gajah tersebut. Nah, setelah itu apa kata Allah di ayat yang berikutnya? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Kami jadikan tipu dayanya mereka orang-orang Yaman itu dalam kesesatan, tidak menemui jalan gitu loh. Tidak sampai pada tujuannya. Belum sampai masuk ke Ka'bah, mereka sudah dihancurkan sama burung-burung tersebut. Telah dihancurkan oleh burung-burung yang Allah utus kepada mereka itu, membawa batu-batu yang atau tanah-tanah yang keras yang kecil tadi. Wa arsala alaihim tayron ababil. Allah kirimkan kepada mereka burung ababil. Ababil itu bukan burung ya, tapi ababil itu artinya jamaat, burungnya banyak. Kayak kita pernah di sawah kayak kita apa istilahnya diginikan tuh? Kayak ngusir di sawah kayaknya. Jenengan yang kecil-kecil dulu masih ada sawah di Surabaya kayaknya pernah gitu kan. Kalau sekarang nggak ada sawah Surabaya nih. Ya, ada nggak? Mana sawah Surabaya sekarang? Kejeran masih banyak ya? Iya. Iya, bentar lagi tuh jadi perumahan. Ya, tunggu tahunnya aja tuh. Ima jadi perumahan, ima jadi jalan. Iya. Nah, jadi kalau kita padi itu kan kadang-kadang ada orang-orangan di sawah itu diginikan. Nah, mereka terbang banyak. Nah, itu namanya ababil. Ya, berkelompok terbangnya itu. Bukan satu-satu tapi banyak datangnya. Sampai-sampai dalam riwayat itu disebutkan, tidak tahu jumlah burung itu saking banyaknya, tidak disebutkan jumlahnya. Jadi mereka datang banyak dan bingung orang-orang Ka'bah ini, orang-orang Mekah ini. Loh, ini burung dari mana? Ya, tidak pernah mereka lihat burung kayak gini. Kok tiba-tiba datang banyak burung tersebut? Kemudian apa yang terjadi? Wa tarmihim bihijaratin min sijil. Maka mereka pun melemparkan ya batu tersebut kepada hewan itu. Ya. Nah, kata para ulama dalam ayat yang lain disebutkan, ya ketika mereka melempar itu min sijil. Apa sih min sijil? Apa sih sijil? Sijil itu adalah atinu al-maswi. Tanah yang maswi. Maswi itu apa ya kalau bahasan itu? Sebenarnya maswi itu artinya bakar. Jadi tanah yang panas gitu loh maksudnya. Nah, jadi sijil itu artinya atin al-maswi, tanah yang panas itu loh, yang dibakar. Tanah yang dibakar itu. Nah, tanah ini ketika dilemparkan ke itu tanahnya tidak besar kok, kecil. Tanahnya itu kecil dia, tidak besar, kecil, seperti kelereng itu loh. Tapi ketika dilemparkan ke hewan-hewan tersebut, ke mereka itu, kata Syekh di sini, yadribul wahid min haula'i min ra'sihi wa yakhruju min duburihi. Ketika dilemparkan dari kepalanya, tiba-tiba langsung keluar dari duburnya. Jadi baru turun di kepala sudah shoot gitu loh. Saking panasnya. Maka merusak. Merusak apa namanya? Organ-organ itu. Makanya Allah sebutkan perumpamaan ketika batu itu menghujam kepala itu, ka'asfim ma'kul, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi mereka itu seperti daun yang dimakan oleh ulat, tiba-tiba bolong gitu loh. Coba jangan kalau jatuhkan sesuatu yang panas ke tempat apa itu langsung bolong gitu, itu namanya min sijil itu tadi, kasfim ma'kul. Jadi jatuhnya itu loh. Bahkan disebutkan oleh para ulama itu luar biasa. Saking panasnya itu tidak ada jedanya. Kita kan kalau panas-panas itu kan biasanya kalau diturunkan di es itu kan pasti ada jedanya kan. Ini enggak, secara spontan langsung turun di duburnya orang tersebut. Saking panasnya. Ini bayangkan azab di dunia dengan batu dari neraka kayak gitu. Bagaimana nanti di akhirat? Ya ngeri.
Nah, ini balasan kepada tentara bergajah karena mereka itu ingin menghancurkan Ka'bah. Baik, kita baca di sini ada beberapa faedah yang disampaikan oleh Syekh. Kata beliau, wa hadza mujmalu hadhihi surah al-azim. Inilah gambaran secara umum tentang surat ini. Allati bayyana Allah subhanahu wa ta'ala fiha. Yang mana Allah Ta'ala menjelaskan di dalamnya ma fa'ala bi ashabil fil. Apa yang Allah perbuat kepada tentara bergajah. Allah hinakan mereka. Jadi itu salah satu bentuk Allah menghinakan mereka, tentara bergajah itu. Wa anna kaidahum sara fi nuhurihim. Yang mana tipu daya mereka itu Allah jadikan di nuhur mereka. Nuhur itu tidak sampai gitu loh, hanya sebatas di kerongkongan mereka, nggak sampai terjadi. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala membalas mereka. Ya, justru Allah Ta'ala melemparkan kepada mereka tipu daya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan tipu daya mereka itu dalam kesesatan. Ya, makanya jangan kita berbuat tipu daya sama Allah Ta'ala, ingin menghancurkan ini, ingin. Makanya saya nasihati terutama kepada mereka kaum muslimin yang berusaha untuk melakukan atau ingin menghancurkan dakwah yang hak ini. Mereka tidak akan bisa. Dan jangan tidak perlu khawatir. Ya, terlalu banyak cerita-cerita dan kisah-kisah orang di luar sana yang terjadi di zaman dulu. Mereka-mereka yang ingin menghancurkan dakwah ini, mereka tidak bisa. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya-cahaya Allah Ta'ala dengan lisan-lisan mereka. Tidak bisa. Allah yang menjaga agama ini, Allah yang menjaga dakwah yang hak ini. Tugas kita adalah bersabar menjalankannya, mendakwakannya. Dan kelak Allah Ta'ala akan memberikan kesabaran kita di dunia dan memberikan pahala nanti di hari kiamat. Jadi tidak perlu kita khawatir. Tetap pasti mereka itu akan mendapatkan kebuntuan. Sekuat apapun berusaha mereka itu ingin menghentikan pengajian di sini, ingin menghancurkan, tidak. Sudah, itu tipu daya mereka itu lemah di sisi Allah Ta'ala. Allah yang menolong kita. Allah yang membantu kita. Saya pribadi ya, saya kalau diberhentikan satu kajian di satu masjid, saya mah biasa aja. Tidak yang baper-baperan gitu loh. Ya, kemudian nanti tulis status di setiap akun medsos, ada di WA, ada di Instagram, ada di Facebook, ada. Buat apa? Yang pertama, itu sudah menjadi sunnatullah. Yang kedua, mereka ingin memadamkan cahaya yang hak ini dengan menghentikan pengajian. Justru akan ada muncul masjid-masjid yang lain yang akan mengundang kita. Dan itu terjadi. Saya sering demikian. Belum 1 bulan saya berhenti dari masjid A, sudah ada yang hubungi, Ustaz, kosong nggak pekan ini? Oh, kosong, saya baru diberhentikan kok. Ustaz, gimana kalau kita mulai kajian di sini? Ini perdana begini. Oh, fadhal, tak bilang gitu. Ahlan wa sahlan. Ya. Subhanallah. Jadi kita ini tidak perlu kita kita baper gitu loh. Biasanya ibu-ibu nih suka baperan nih. Biasa ketika kita sudah memilih dakwah yang hak ini, sudah bismillah ya, bulatkan tekad, kuatkan azam kita, berserah diri sama Allah Ta'ala, ya, kokohkan kaki kita di atas sunnah, tenang, Allah Ta'ala pasti yang akan membimbing kita. Tidak perlu khawatir. Inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat pertolongan Allah Ta'ala sama kita. Tidak perlu khawatir. Coba lihat sekarang ya. Dulu beberapa tahun yang lalu kajian-kajian itu sedikit. Sekarang sudah mulai menjamur kajian-kajian itu. Saking menjamurnya sampai jamaah itu bosan sama saya, di mana-mana ada saya itu. Iya. Kayaknya saya harus berhenti kayaknya itu. Cuti dulu kayaknya 2 bulan saya. Iya, biar saya isi dengan main bola aja lah. Ya, karena berapa tawaran diajak, Ustaz bisa kajian, afwan. Ya. Ada yang ngajak, Ustaz bisa main bola? Enggak, bisa kajian, saya kajian ini. Kayaknya saya harus cuti dulu buat main bola kayaknya. Ya. Jadi jamaah sekalian ya, nggak usah khawatir gitu loh. Allah Ta'ala itu pasti akan menjadikan
makar-makar orang-orang yang tidak senang dengan dakwah yang hak ini itu akan menjadi buntu. Ya, seperti usus buntu. Wa hakadha kullu man arada al-haqqa bisu'in fa inna Allah ta'ala yaj'ala kaidahum fi nahrihi. Maka demikian pula orang-orang yang mereka menginginkan keburukan kepada yang hak ini tidak akan pernah bisa. Allah itu tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk, Allah selalu mengawasi kita. Dakwah yang hak ini akan selalu ditolong sama Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian benar-benar ikhlas menolong agama Allah Ta'ala, Allah akan tolong kalian dan Allah akan mengokohkan diri kalian. Ya, jadi ikhlaskan niat kita menolong agama Allah Ta'ala nih. Sekarang nih pertanyaannya, Ustadz, gimana cara saya menolong agama Allah ini? Saya nggak bisa ceramah. Ya udah, nuntut ilmu. Dengan belajar itu berarti kita sedang menolong agama Allah. Dan nikmat itu ada dua. Ada nikmat umum, ada nikmat khusus. Nikmat umum, makan, minum, tidur, ngantuk. Itu nikmat umum diberikan kepada seluruh makhluk. Jangankan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan diberikan nikmat itu. Bukan hanya orang mukmin, orang kafir diberikan. Tapi ada nikmat khusus yang tidak diberikan kepada sembarangan makhluk. Bahkan kepada seluruh manusia tidak diberikan. Bahkan kepada orang Islam saja tidak diberikan nikmat ini. Hanya kepada orang-orang pilihan. Di antaranya nikmat belajar. Coba berapa kali poster di-share. Yang datang ke kajian itu beberapa orang. Kadang-kadang yang kita lihat ya wong iku maneh gitu kan. Kajian di sini ketemu orang ini, kajian di sini ketemu orang ini. Ya kan? Itu artinya memang kita diberikan nikmat khusus oleh Allah Ta'ala. Ya, diberikan nikmat khusus sama Allah. Makanya bersyukur bisa datang ke sini, ngaji di tempat ini. Walhamdulillah kita bisa ngaji di sini. Ya, sudah gitu dikasih kue pula sama yang punya gawe. Ya. Apa mereknya? Salam. Ya. Kue larang ini. Lah Ustadz itu kan harus tahu kebiasaan ibu-ibu. Ya, Ustadz itu harus mengenal mengenal dunia dikit biar ngerti. Oh, ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang sering ngopi tahu, ibu-ibu yang sering nongkrong tuh tahu. Saya tahu. Tempat ngopinya, nongkrongnya gitu. Ya, biasa ibu-ibu. Sampai mana tadi? Sampai kue. Sampai ngopi. Kok nggak ada kopi nih Ki? Ki banyu putih tok iki. Lanjut. Wa inna ma hamallah azza wa jalla al-Ka'bah an hadzal fil ma annahu fi akhir zaman sawfa yusallitu 'alaiha rajulun minal habasyah yahdimu hajaran hatta tatasawa bil ardi. Ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah ini dari tentara bergajah. Ya, dari tentara bergajah. Yang mana nanti di akhir zaman ya, Allah Subhanahu wa taala pun akan menjaga hal ini. Dan kenapa demikian? Karena juga Allah menjaga Ka'bah ini dalam rangka untuk memuliakan dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dilahirkannya Nabi SAW. Ya. Maka pesannya, saya ingin menyampaikan pesan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa akan menjaga Ka'bah ini. Ya, menjaga Ka'bah ini atau menjaga agama yang hak ini ya dari keburukan orang-orang yang ingin merusak agama yang mulia ini. Sebagaimana Allah menjaga Ka'bah dari serangannya orang-orang tentara bergajah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, para jamaah sekalian, ya,
Jangan pernah kita merasa sedih, jangan kita merasa khawatir dengan kondisi dakwah ini. Tidak usah khawatir, kita tetap aja berjalan di atas dakwah ini. Niscaya yang hak, kebenaran itu akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kisah-kisah tentang itu niscaya sangat banyak, dan itu semuanya telah disebutkan oleh Allah Ta'ala kepada kita dan juga diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, ini secara ringkas ya tentang tafsir dari surat Al-Fil.